Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca cerita mengenai jangkrik dan semut. Pak iki kok ora ketok wajah Bapak. Kok masa ora ketok? Iki lho. Lah yo wis ono. Rene sik. Iki lho. Iki lho. Halo. Halo. Lanjut lagi. Kita akan membacakan cerita tentang semut dan jangkrik. Apakah kamu siap? Siap. Yuk kamu justru selanjutan ngono yang bagus ah. Mari kita buka buku ceritanya. Siap. Siap. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Bacanya apa? Semut dan jangkrik. Oke, kita lanjut. Kamu tahu nggak binatang semut? Halo. Halo. Kamu tahu binatang semut nggak? Tahu. Semut itu suka bekerja keras. Benar nggak? Benar. Selalu tidak pernah bertengkar sesama temannya. Selalu bergotong royong. Benar nggak? Kamu pernah lihat semut mengangkat baik itu serangga ataupun apa, dia kan selalu bekerja sama. Nah, itu kan apa itu namanya beban yang berat. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Benar enggak? Misalnya kita ada mobil mogok, kalau kamu sendiri yang mendorong, gimana? Berat apa enggak? Berat. Kalau itu orang banyak, jadi Ringan. Ringan ya, benar. Oke, kita mulai membaca ya. Ini semut dan jangkrik. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi dan bekerja mencari makan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali, ada yang memotong, ada pula yang mengangkut penuh semangat. Jadi pekerjanya dengan sangat bersemangat. Jika semua semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Kamu pernah lihat semut berjajar di dinding? Mereka akan berjalan seperti urut, seperti di gambar. Benar enggak? Benar. Nah, ini seperti diceritakan di sini adalah semut itu selalu bekerja dengan semangat. Nah, ini seperti di gambar. Nah, ketika dia bertemu tamannya selalu bersalaman. Coba besok ketika kalian melihat semut berbaris di dinding atau di lantai, coba dilihat. Ketika bertemu, misalnya ada yang dari atas, kemudian ada yang dari bawah, bertemu, mereka selalu bersalaman. Coba ya, besok dilihat ya. Ya. Karena kalau malam hari, semut tidak terlihat karena dia sedang beristirahat dan bekerja ketika pagi hari seperti manusia. Ya. Sementara semut bekerja, si jangkrik masih asik tidur pulas. Ia
mulai merasa terganggu dengan bisingnya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Nah, ini digambarkan ada sebuah jangkrik yang masih tidur ketika semut-semut sudah mulai bekerja. Karena semut-semut bekerja menghasilkan suara-suara, jadinya jangkrik itu merasa terganggu tidurnya. Seperti di gambar ini kan jangkriknya meleknya sedikit, masih ngantuk ya. Lihat gak? Halo. Lihat. Nah, kalau ditanya, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Ya, terima kasih. Nah, jangkrik terbangun dan membuka jendela sambil melongo. Kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu tidurku." Nah, ini jangkriknya membuka jendela dan berteriak, "Woi, kalian sudah mengganggu tidurku." Salah semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, tapi hari sudah siang saat bangun dan bekerja." Ya, kalau siang saatnya bekerja ya, kalau malam nanti kita bisa tidur. Oke? Halo. Halo. Are you there? Are you there? Yes. Yes. Dengan bekerja, kita bisa mengumpul makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut melanjutkan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi. Kalau jangkrik bernyanyi gimana? Krik, 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 krik. Ini kan di sini ada tulisannya krik, krik, krik. Ya dah. Sementara semut-semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Nah, ini ketika malam hari, semutnya sudah capek setelah bekerja seharian, dia akan kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Kemarau, tahu nggak musim kemarau? Halo. Halo Kak Aris. Halo. Tahu nggak musim kemarau? Enggak. Musim kemarau itu adalah musim yang ketika sudah tidak ada hujan. Kamu tahu, di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Apa tadi? Kemarau. Musim ada 2, apa aja? Hujan. Terus? Kemarau. Nah, musim hujan itu biasanya terjadi 8 bulan antara Januari apa Januari? Januari Juni, antara Juni sampai dengan Agustus. Juni, Juli, Agustus, Mei deh. Mulai kalau bulan kalau musim kemarau itu dimulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September itu asap-asap sumber. Kalau yang ada R-nya, bulan yang ada R-nya, huruf R, itu biasanya sudah mulai turun hujan. Nama bulan apa aja? Coba sebutkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Januari ada R-nya enggak? Ada. Februari ada R-nya enggak? Februari. Nanti ada R-nya enggak? Ada. Maret ada R-nya enggak? Ada. April?
Ada. April tulisannya apa? APRIL. Nah, itu R. Nah, itu toh Januari, Februari, Maret, April itu ada R-nya berarti musim hujan. Kalau Mei ada R-nya enggak? Enggak. Mei tulisannya gimana? MEI. Nah, Mei. Nah, itu Mei, Juni, Juli, Agustus itu kan tidak ada R-nya. Itu biasanya musim kemarau. Nah, kita kembali ke cerita. Nah, ini kita kembali ke cerita. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. Ya toh. Tadi kalau semut kan ketika musim penghujan masih banyak hijau-hijauan, dia akan mengumpulkan makanan. Nah, kemudian kalau si jangkrik ini tiap pagi kan hanya tidur, tidak mengumpulkan makanan. Makanya ketika musim kemarau, Santai-santai. ya bersantai-santai. Ketika musim kemarau dia tidak punya tabungan, tidak punya persimpanan makanan. Nah, ini kan ini disampaikan, ia tak mempunyai simpanan makanan. Tolong aku lapar. Ratap jangkrik, semut pun mendengar ratapannya. Nah, ini kan ini ada jangkrik yang sedang mengeluh. Ya Allah, ini musim kemarau, aku tidak punya makanan. Nah, ini didengar oleh si semut. Ini si semutnya ini kan di dalamnya masih tidur karena panas. Kemudian dia juga masih punya simpanan makanan. Padahal ini sudah bulan kemarau. Musim kemarau. Nah, ini. Dengan segera semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dengan rajin dan tidak akan bermalas-malasan. Nah, ini di sini digambarkan bahwa ini seekor semut membawakan makanan dan minuman untuk si jangkrik. Ini sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari cerita antara si semut dan si jangkrik ini, bahwa dalam kehidupan kita harus bekerja untuk mendapatkan simpanan makanan ketika kita tidak ada masanya, itu masa mudah, ada yang masa sulit. Nah, ini gunanya tabungan atau simpanan makanan adalah untuk cadangan kita. Enggak tidur gitu. Tadi fungsinya tabungan seperti kita menabung uang. Kalau kita punya rezeki yang lebih, kita simpan untuk ditabung, untuk digunakan untuk satu simpanan kebutuhan yang mendesak. Kemudian untuk berekreasi. Kamu senang nggak kalau rekreasi? Senang. Kamu pernah rekreasi kemana? Jogja. Jogja, terus mana lagi? Semarang. Goa? Kreo. Kreo. Terus main berenang di? Kali. Ya, oke. Nah, itulah makanya kita harus rajin bekerja dan rajin menabung. Jangan lupa bersedekah. Oke? Apakah sudah cukup ceritanya? Cukup. Cukup, benar? Bener. Kita lanjut lagi besok ya. Iya. Sampai ketemu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.